Walaupun circle-nya itu udah orang-orang yang super agresif loh. Iya. Udah ketemu, udah kenal Timothy, Iya. kenal Andre Hakim, sekarang kenal Hengki, kenal Bisugo, tapi masih stick 6%. Tapi tetap iri. Jadi orang audit datang ke PGI itu langsung minta handphonenya. Ada nggak judul gitu? Hari ini, kemarin, 2 hari lalu kita lihat. Loh kenapa kemarin dihapus? Ada apa ini? Berarti indikasi nih. Nggak ada batasan di industri ya. Misalnya ada nggak sih orang bilang, kok gue udah fokus di sini, tapi kayaknya salahnya bukan gara-gara gue deh, tapi salahnya kayak gara-gara industrinya tidak mendukung gitu. Tapi aku belum ketemu, ayo kalau ada buktikan gitu loh. Kalau ada buktikan mana usaha apa yang sepi gitu. Buka cabang pertama ini memang untuk memulai bisnis lah ya. Itu memang jauh lebih susah daripada kamu start mulai trading. Pusat Gadai ada niat IPO nggak kok? Kamu ngantri nggak kalau aku IPO? Alokasinya berapa? Gitu lagi kan. Dapat 1% lagi. Udah 1%, aduh. Kan mesti kayak Andrew, waduh udah nggak mau uang kecil gitu kan. Harus belajar. Kalau sekarang sih belum ngerti gamenya market itu ya. Jadi sekarang itu cuma ada pikiran, takutnya kalau sekarang IPO dimainkan oleh market, naik, habis gitu. itu dibuang, nanti orang yang beli di atas rugi, kasihan gitu. Sekarang cuma mikir gitu doang sih. Toh juga duitnya belum perlu gitu kan. Orang IPO itu kan harus tahu ya duitnya buat apa. Kalau aku mau IPO berarti kan harus untuk aku tahun depan mau buka 5.000 cabang. Jadi aku butuh duit gitu kan. Harusnya gitu dong. Gue kepikiran sesuatu bro. Apa itu? Ada satu orang, itu namanya Michael Saylor. Dia punya MicroStrategy. Dia bikin namanya Bitcoin Reserve gitulah. Jadi dia cari duit dari market buat beli Bitcoin. Kalau misalnya dia mungkin cari duit di market buat beli emas. Dia kan beli emas harga lebih murah gitu. Jadi harga saham lo itu nanti bakal naik sesuai dengan harga emas. Sama kayak si Michael Saylor itu. MicroStrategy itu ya Bitcoin naik, dia punya perusahaan naik, dia punya Bitcoin turun. Soalnya itu perusahaan MicroStrategy nggak ada omset. Nggak ada omset, kecil banget lah dibanding sama aset Bitcoinnya gitu. Iya. Tapi boleh nggak di sini di Indonesia? Nggak tahu. Regulasi wise gue nggak tahu. Kayaknya sih enggak ya, karena kalau emang kenapa nggak boleh kalau misalnya perusahaan fundraise buat beli emas emang menyalahkan aturan? Ya kan bisnisnya bukan itu. Oh dari awal bilang aja gue fundraise buat beli emas. Iya, tapi kan bisnis utamamu kan Pusat Gadai Indonesia nih. Kamu fundraise untuk beli emas. Nggak nyambung gitu ya. Nggak tahu ya, kalau aku jadi regulator sih aku merasa membahayakan masyarakat aja sih. Iya. Gitu. Belum kepikiran, nggak butuh pokoknya. Duit IPO masih belum butuh. Takut turun juga sih emasnya. Beli emas tuh takut nggak turun. Iya. Di titik uang berapa ambisi bisa mulai berubah jadi takut kehilangan? Dari awal. Dari awal? Dari awal itu paranoia. Kalau baca buku Psychology of Money itu kan kuncinya itu ada paranoia, ketakutan untuk menjadi miskin. Sehingga selalu aman terus. Lu dari awal nggak pernah menjadi orang yang, kan kadang-kadang ya, orang tuh melewati fase di mana di awal-awal duitnya masih belum banyak. Mereka agresif dulu nih. Ajar dulu nih gitu. All in dulu lah, atau apa dulu lah. Ya kan nggak gitu pertimbangin resikonya. Lalu biasanya orang setelah mencapai ke titik tertentu, mereka switch jadi gue harus lebih konservatif. Lu ada kayak gitu nggak sih? Atau dari dulu emang udah konservatif? Dari dulu selalu mendengarkan cerita orang untung, selalu nyesel aku. Wah saya untung masuk sini. Aduh nyesel tau gitu aku masuk ya. Terus. Sampai sekarang pun mikir gitu terus. Dan gak berani masuk Mas Yan. Kan sekarang kalau orang ceritakan masuk hype 5M jadi 50M. Aduh aku kok gak tahu dari dulu ya. Selalu gitu nyesel. Dari 20 tahun lalu sampai hari ini selalu nyesel. Dan aku yakin sampai 20 tahun ke depan akan ada cerita-cerita yang membuat aku nyesel. Dan gak apa-apa. Aku akan terus nyesel. Kenapa? Kenapa lu nggak ada interest buat kalau itu gue pengen belajar nih dari Bisugo gitu kan, how to find the next hype gitu, atau pengen belajar nih dari siapalah gitu, gue pengen bisa gitu. Kayak kenapa nggak ada itu? Lu kayak ya terima aja, ini bukan, kayaknya susah buat gue dapet itu. Kayak kenapa? Karena dari 100 itu kan nggak nyampe 1 yang bisa kayak hype itu kan. Kan sekarang udah ada Bisugo ngomong apa, what next gitu. Aku udah tanya sih kemarin. Namanya orang nyesel pasti nanya. Iya. Kayaknya susah kok kalau ada yang mengganti hype ini. Jeff ini emang gila banget. Jadi aku masuk hype ya sekarang ya. Wah tinggi juga ya udah. Atau tunggu sampai the next one. Nanti the next one dia ngomongin. Iya. Gue pengen ini deh ngertiin logika lu bikin pusat emas ini ya. Kayak lu mulai PGI dari kapan? 2006.
PGI 2006. PGI 2006. Lalu kalau misalnya pusat emas itu dari 3 bulan lalu, 2025. 6 bulan lalu ya. 6 bulan lalu, 6 bulan lalu 2025. Berarti kan ada 19 tahun. Ini 19 tahun. Yang udah lewat, baru lu kepikiran bikin, bukan kepikiran, baru lu mengeksekusi gitu kan untuk bikin pusat emas. Nah, along the way dalam waktu 2 dekade ini kan bukan waktu yang singkat ya. Ini kan pasti udah banyak ide-ide lain. Oh iya. Pasti gitu. Misalnya bahkan mungkin ide beli emas atau ide beli apapun udah pernah ada gitu. Nah, kenapa dari dulu nggak pernah mulai? Mas. Apapun. Ide apapun. Mulai. Dulu pinjol. Dulu buka pinjol. Oh, terus? Bangkrut. Langsung rugi hancur. 89% NPL. Waduh gak kuat. Kayak dunia online gak bisa gue. Tahun berapa ini? Waktu lagi gila-gilanya. Udah lama banget. Awal banget itu. Tahun 2020 gitu maksudnya? Oh sebelumnya deh kayaknya. Sebelum COVID kok. Oh sebelum hebohnya P2P segala macam. Sebelum ditawarin waktu itu, ditawarin dari Cina kan ada franchise mesin learning katanya aman mana semuanya dibobol orang, hancur langsung. Terus itu duitnya duit siapa? Duit lu semua? Iyalah. Oh enggak, waktu itu 50-50 sama temenku. Anjlok juga temenku, kasihan juga sih. Iya. Nah terus kalau misalnya kayak yang emas ini kayak terus kayak gimana? Kayak learning siapa? Kayak kenapa akhirnya yang emas ini lu pede? Berarti lu baru 2 kali branch keluar dari PGI gitu. Yang pinjol itu sama yang pusat emas. Iya. Sinar Mutiara. Oh Sinar Mutiara. Tapi Sinar Mutiara kan itu kayak gimana sih cerita awalnya lu ke Sinar Mutiara? Itu kan sebagai salah satu vendor lu dulu. Iya, awalnya vendor, terus ya aku bilang ke vendornya udahlah fokus di PGI aja, kita gedein bareng. Nggak usah ngambil dari orang lain. Ini gede, bisa gede ini. Oke gitu. Iya. Nah, misalnya ini bayangkan ya, ini kan sekarang PGI udah berapa cabang sih sekarang? Boleh nanya nggak sih update-nya? Ya belum 2000 lah. Belum 2000 ya. On the way lah, OTW gitu kan. Nah, misalnya ya kita assume pusat emas itu mulai 10 tahun yang lalu. Ya. Apakah sekarang di tahun 2025 atau di tahun 2030 ya, harusnya tuh pusat emas bakal lebih sukses lagi gitu. Jadi pertanyaan gue adalah, lu ada regret gak sih baru mulai pusat emas itu sekarang setelah hampir ada 2000 cabang, bukan mulai dari kemarin-kemarin gitu? Kalau secara hitung-hitungan pasti pusat emas itu lebih gede kan, karena dia udah dapat spread, terus emasnya naik lagi karena kita udah tahu nih 10 tahun ini kali berapa gitu kan. Tapi pada saat itu kan kita nggak tahu juga. Kayak sekarang deh 2 juta, apakah 10 tahun lagi jadi 4 juta juga kita nggak tahu kan gitu kan. Jadi regret itu pasti ada karena ada kenaikan. Cuman kalau 10 tahun lalu mulai pun ya duitnya belum ada juga gitu loh. Duitnya kan belum muter, dari PGI 10 tahun lalu masih kecil. Masih buat muterin PGI gitu. Iya, dan kalaupun 10 tahun lalu itu buka pusat emas, yakin 100% PGI nggak akan segede sekarang. Karena duitnya kepake. Karena otakku ada kapasitasnya. Kalau 2 pasti Sinti dikorbankan. Belum matang juga lah PGI, baru 10 tahun. Masih bayi. Gitu. Terus apa yang bikin lu ngerasa pede bahwa mesin ini, pusat mesin ini udah mature, udah ready gitu? Apakah karyawannya ada yang lu jadi jenderalnya kah atau apa gitu maksudnya? Ya kan karyawannya udah lama, dari PGI diambil langsung diangkat jadi direktur di pusat emas. Udah tahu mauku apa. Terus barir entry-nya juga nggak terlalu gede. Pertama buka itu cabang pertama di Sinar Mutiara. Nggak sewa lagi udah. Tadi depan itu di Sinar Mutiara, di bawah itu tadinya mau bikin pusat gadai Indonesia yang premium. Gitu kan. Udah digambar, udah mau bantu. Udah nggak jadi, pusat emas aja. Langsung bilang gitu karena disamperin orang. Jadi kan nggak keluar uang banyak lah, cuma renovasi doang. Terus orang juga tinggal dipindah gitu kan, tinggal beli mesin 400 juta gitu kan. Ya kalau nggak laku mesin dijual mungkin laku lah 200 juta gitu, mikirnya gitu. Ataupun kalau nggak laku ya taruh aja di pusat gadai buat cek emas gitu kan. Oh enggak. Jadi awalnya udah punya mesin dulu. Karena waktu terima gadai emas itu nggak bisa tuh trial error, nggak ngerti, beli mesin aja lah buat gadai ini, taruh di pusat buat kita ngerti gitu loh, karat-karat. Nah itu dari sana baru ngerti semuanya awalnya gitu. Jadi low risk berarti. Low risk, kalaupun ini nggak laku ya kasih PGI aja. Ya. Tapi cuma Andrew doang yang bisa lakukan, soalnya cuma buy only. Iya. Tapi kalau misalnya kita biasanya kalau misalnya bisnis ya, ini kita ngomongin teori business 101 gitu ya. Itu kan biasanya tuh ada yang namanya product market fit gitu kan. Lu ngetes dulu di market yang kecil gitu. Kita tes, kalau misalnya jalan baru kita gedein. Lu ada kayak gitu gak sih?
Atau lu kayak langsung oke, kita langsung plan mau hajar nih bikin langsung 5 cabang Pusat Emas gitu? Enggak. Selalu perlahan sih. Awal selalu yang paling low risk dulu. Low risk dulu, coba satu. Yang paling dilihat infrastrukturnya udah siap belum, baru buka tambah satu lagi, siap tambah satu lagi. Nggak perlu buru-buru cepet gede sih. Karena value yang ditanamkan itu kan integritas ya, transparansi ya. Kalau cepet gedenya nanti karyawannya baru semua, value-ku belum masuk ke karyawan, udah jalan duluan. Nanti jadi nggak bisa punya integritas. Akhirnya sepi. Karena aku sama aja sama orang lain. Gitu loh. Aku nggak mau itu. Jadi santai aja lah, pelan-pelan, nggak ada yang ngejar. Udah nggak merubah kehidupan juga ya, ekstra duit ya. Iya. Karyawan PGI sekarang ada berapa sih kira-kira sama karyawan Pusat Emas? Berapa ya? Nggak tahu. Nggak nyampe 10.000 sih. Nggak nyampe 10.000. Kenapa lu nggak ngomong nggak sampai 1 juta sih? Ya, karena ribuan kan. Ribuan. Ingatnya terakhir aku update itu 6.000-an sih. Nggak tahu sekarang berapa. Nah, gimana caranya nih? Ada pertanyaan. Kok gimana sih caranya ngatur karyawan biar bisa nurut SOP? Soalnya kalau misalnya kita udah ngomongin 6.000 orang, itu kan berarti kan harus sistematis banget kan? Benar itu. Nah, ada yang nanya gitu tuh. Gimana caranya? Caranya adalah begitu kamu terapkan SOP-nya, jangan, sebelum diterapkan SOP-nya ini kamu lihat dulu, sederhana nggak? Anak SD bisa nggak baca itu terus dia melakukan? Kalau nggak bisa, sederhanakan SOP-mu. Jangan ribet. Udah. Begitu udah sederhana, pasti ini sederhana, kasih SOP-nya, terus harus ada orang yang mengontrol apakah dia sudah sesuai SOP atau enggak. Kalau belum, harus ditegur. Terus orang yang selain ngontrol, harus ada orang sosialisasi SOP juga. Loh, SOP ini udah jelas. Kamu kalau melayanin orang, harus nyambut, berdiri dulu, baru duduk. Misalnya gitu ya. Orang ini kerja udah 10 tahun. Tetap harus dijelin. Kasih tahu SOP kita itu, kamu kalau ini. Dia udah denger 1 juta kali. Tetap 1 juta 1 kali. Karena manusia itu gitu. Kalau nggak dikasih tahu, berarti kayaknya udah mulai boleh deh ini nggak usah berdiri. Akhirnya gitu. Jadi gitu caranya. Komunikasi sama dicek. Terus-terusan dicek dan terus-terusan jejelin terus sampai bosen. Sampai yang ngajar bosen, bukan sampai yang diajar bosen. Tetap dilakuin. Itu yang namanya konsisten kan. Itu tetap. Jadi SOP ini walaupun semua orang udah tahu sekarang. Oke, kalau misalnya customer masuk, lu harus berdiri dulu gitu misalnya. Itu harus diomongin setiap hari. Terus, enggak setiap hari. Terus setiap periodically gitu. Setiap periodically. Sekarang ada online. Nah, sekarang udah gampang ya online. Di PGI itu online, jadi dia kasih tahu SOP naruh barang di gudang itu seperti ini. Ntar 3 bulan lagi ngomong SOP naruh barang gudang seperti ini. Oh, terus refreshing terus ya. Gak boleh bosan. Iya. Bosan boleh, tapi tetap harus dilakukan walaupun bosan. Kapan sebaiknya perusahaan memiliki HRD? Apakah staf lama yang diangkat jadi HRD atau hiring staf baru buat jadi HRD? Ini mungkin kita ngomongin skala yang masih relatif kecil gitu. Ya. Ini beda-beda tuh. Kalau startup biasanya pengen buru-buru kan karena dapat suntikan dana dari luar jutaan dolar, jadi dia harus hire HRD profesional supaya dapat karyawan cepat. Tapi itu bukan aku banget gitu. Aku tuh maunya pelan-pelan. Jadi kalau mau nurut ajaranku, mulai start small dulu. Siapa HRD-nya kamu? Kamu yang interview aja gitu loh. Kamu yang interview, kamu yang ngecek, kamu yang nanya gitu. Sampai kamu nggak sempat, ya orangmu aja. Ya atau hire HRD yang junior aja. Terus kamu ajarin kamu maunya kayak gimana gitu loh. Sampai kamu nggak sempat ya. Patokannya itu. Iya. Kalau kamu masih sempat ya kamu aja lah. Gitu. Ya. Kalau kamu kepingin santai-santai udah nggak kepingin kerja, ya udah jangan digedein, jangan ekspansi bisnis, segitu aja. Patokannya bukan jumlah orang, bukan apa, tapi ya sampai udah nggak sempat. Sampai udah nggak sempat ya. Nah setiap orang beda-beda loh itu. Ada orang sampai kerja sampai malam, ada orang cuma ngitung sampai siang, ada orang sampai sore. Terserah dia, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Yang salah adalah dia cuma mau kerja sampai sore, tapi karena ngejar uang, dia kerja sampai malam. Padahal dia hatinya itu kepinginnya pulang sore, bisa ada family time. Tapi karena ngejar uang, sayang opportunity, dia maunya sampai malam terus. Itu yang salah. Kenapa itu salah? Ya work life balance lah. Kamu bukan di situ gitu loh. Kamu nggak kepingin gitu, ngapain kamu lakuin. Jadi kan gini, kamu melakukan sesuatu yang bukan kamu mau demi uang. Tapi kalau dia memang suka kerja sampai malam, nggak apa-apa, family time itu nanti minggu doang, ya lakukan, nggak apa-apa juga. Itu balance buat dia berarti.
Jadi intinya lakukan sesuai kapasitas kamu dan sesuai yang kamu inginkan. Itu baru bagus gitu. Tips rekrut karyawan calon jenderal-jenderal kita. Gimana lu ngebedain? Wah, aku ini masih umur 40 ya. Kayaknya belum punya ilmu untuk rekrut jenderal. Belum punya sih. Itu ini maksudnya supaya kita sama persepsi ya. Maksudnya jenderal bukan jenderal TNI, maksudnya atau polisi bukan ya. Tapi kan ini kan orang yang lu grooming buat jadi kepala sesuatu. Ya, kan maksudnya gini. Belum merekrut. Kalau rata-rata kalau grooming beda. Gini, maksudku aku mau jawab itu biasanya orang udah umur 50 dan 60 itu udah mature banget. Dia bisa tarik satu jenderal yang dari direktur bank mana itu untuk direkrut, kamu ikut aku kasih kamu kerjaan gini kamu jalanin. Itu dia udah bisa. Aku belum bisa tuh. Misalnya dia bekas direktur mana gitu, aku tarik kamu kasih itu, aku belum punya kemampuan seperti itu sih. Jadi adanya yang dari bawah dijadiin jenderal. Gak bisa aku tarik jenderal. Bedanya apa? Bedanya apa yang nge-grooming dari bawah naik ke atas sama yang tarik langsung udah jadi jenderal? Bawah naik ke atas itu gampang menurutku. Karena kita udah kenal dia lama. Kita tahu siapa yang cocok sama kita. Bukan siapa yang bagus, siapa yang jelek ya. Tapi siapa yang cocok sama kita. Sehingga pada saat kita tahu dia cocok sama kita nggak perlu terlalu banyak komen ke kerjaan dia. Karena dia udah tahu otak kita. Nah, kalau beda satu lagi, ngambil jenderal luar langsung taruh sini itu orang jenderal luar itu udah dibentuk sama perusahaan lain. Jadi dia value-nya udah beda. Dia harus respect banget sama kamu sehingga dia mau kerjain sesuatu itu gitu. Itu belum di levelku sih. Ya. Tapi nanti ke depan harus sih. Ya. Nah terus jadi pertanyaannya kayak gitu tuh. Kayak gimana cara kita nyari karyawan yang layak untuk kita latih dan kita groom jadi jenderal? Pertanyaan ini nggak akan keluar kalau kamu mau menginvestasikan waktumu dengan karyawanmu. Kamu tahu siapa jenderalnya. Orang-orang yang nanya seperti ini adalah orang yang tidak mau menginvestasikan waktunya dengan karyawannya. Cuma asal perintah, asal jadi. Kalau dia suka gaul sama karyawannya, suka pergi makan sama karyawan, suka bercanda sama karyawannya, dia tahu ini jadi jenderal dia pasti. Apakah feeling bahwa ini orang ini bisa jadi jenderal itu udah didapatkan bahkan sebelum orang ini masuk? Jadi waktu interview udah tahu nih, ini orang ini kayaknya bisa nih jadi jenderal. Atau harus setelah, misalnya dimasuk dulu, karena masuk dulu, kita ya berbaur dengan mereka, lu baru mulai develop feeling itu gitu. Dari yang mana? Aku nggak percaya feeling, nggak ada feeling itu. Semua itu bisa dibedah. Jadi misalnya karena baru interview, feeling orang ini calon jenderal. Sebenarnya feeling awal itu adalah kalau dibedah, gestur badannya sopan. Kalau diajak ngomong nyambung. Kalau dulu dia proyeknya apa, dia gimana. Dulu dia nggak pindah-pindah kerjaan. Itu kalau dibedah ada itu sebenarnya. Dengan adanya ini masuk di otak, terus kamu bilang itu feeling gitu loh. Kamu aja nggak bisa bedah otakmu gitu loh. Jadi nggak percaya feeling. Jadi kalau mau tahu dia calon jenderal atau enggak, itu sebenarnya ya pasti harus setelah. Sebelum ini cuma sedikit banget, cuma lihat dari cara dia jawab doang. Tapi setelah kamu kerja bareng dia, yang paling gampang itu adalah kasih dia project. Cara dia handle project itu, cara dia decision makernya gimana, dan berapa lama timelinenya, itu kelihatan semua. Satu project, jadinya gimana. Project kedua gimana. Project ketiga gimana cara dia handle-nya. Udah ketahuan tuh. Jadi, dengan waktu lah. Dengan waktu lu berbaur sama mereka. Jadi dan kasih project harus. Kasih project. Cara awal Ko Andrew bisa bangun tim yang solid dan kompeten gimana? Nggak ada ya, perbanyak aja hiring. Kita nggak tahu dia sebenarnya sih. Interview itu paling cuma ketahuan ya. Interview itu menurutku ya cuma menyaring mana yang nggak jelek, bukan menyaring mana yang bagus. Ya kan? Jadi yang jelek-jelek itu udah kebuang dulu. Tapi bukan berarti yang masuk ini bagus. Tapi setidaknya yang jelek ini hilang dulu. Nah, bagus itu maksudnya cocok sama value kamu. Begitu ini masuk 3 bulan. Investasikan waktunya dengan dia, kasih project, kalau bagus, ya itu tersaring, dapat 1. Buka cabang pertama pasti hal yang paling susah buat pengusaha. Minta tipsnya dong Ko. Mungkin ini kali, waktu lu pertama kali buka PGI, cabang pertama kayak gimana gitu. Ya, buka cabang pertama ini memang untuk memulai bisnis lah ya. Itu memang jauh lebih susah daripada kamu start mulai trading. Iya dong. Trading kan tinggal download, tinggal beli. Jadi kalau mau start bisnis kan harus belajar dulu semuanya itu. Harus pastikan kamu itu bisa negosiasi tempat, caranya gimana. Pastikan apa yang mau kamu jual, visinya kemana. Semuanya harus pasti dulu.
Nggak perlu kamu bikin mateng secara rinci, tapi kamu udah ada di otakmu itu udah pasti bisa. Dan yang paling penting adalah komitmen. Kamu mau komitmen ini sampai selesai, bukan dicoba sebentar doang, nggak bisa terus pergi gitu loh. Baru jalanin. Ya. Lu pernah ada masalah gak sih dari fraud atau apa gitu? Misalnya internalnya PGI atau pusat emas? Ada lah, selalu. Gak pernah ada? Fraud ada lah. Oh. Ada lah. Terus biasanya gara-gara apa itu? Maksudnya kayak contohnya kayak apa? Apalagi ya, gue kebanyakan lu punya bisnis tuh super operationalnya tuh intens banget kan. Bayangin ini misalnya ribuan cabang dan satu barang itu misalnya harganya 2 juta, 3 juta, 5 juta. Ada berapa banyak banget. Iya. Jadi kan ribuan cabang, semua orang punya kuasa atas barang jaminannya orang gitu kan. Di pusat emas juga betul-betul bisa. Ya. Jadi rawan fraud gitu kan. Betul. Ya, maksudnya. Ya fraudnya di bawah 1% sih. Rata-rata tapi orang fraud itu sekarang sih dicek pasti ada judol. 90% dia judol sih fraud. Jadi makanya sekarang dicek ya. Sebelum dia fraud itu kita cek history webnya dia. Jadi orang audit datang ke PGI itu langsung minta handphonenya. Kita nggak pegang, kita lihat aja. Mana, buka history kamu. Ada nggak judul gitu? Hari ini, kemarin, 2 hari lalu kita lihat. Loh kenapa kemarin dihapus? Ada apa ini? Berarti indikasi nih. Ngapain kamu hapus history web gitu loh? Langsung kita cari tahu semuanya tuh ke dalam. Jadi kita mau ngajarin dia untuk lebih wise lah. Kamu kerja gaji cuma berapa, habis di judul kan sayang. Dengan podcast ini sekarang sebelum orang interview dihapus dulu yang kemarin ada handphone baru Pak. Itu pun masih indikasi kenapa kamu ada handphone baru. Gitu. Pasti ada cara hitungannya semuanya. Oh, yang tadi yang definisi bagus buat lo bikin itu sebagai sistem gitu kan. Jadi waktu interview segala macam gitu. Biasanya orang-orang yang masuk ke judul itu yang lo lihat ya, apakah biasanya adalah orang-orang yang awalnya itu jujur tapi dengan keadaan jadi dipaksa tidak jujur? Nah, judul kan bukan berarti dia nggak jujur ya? Iya. Maksudnya kan fraud. Maksudnya kan akhirnya masuk ke fraud. Kan? Oh iya. Rata-rata gitu sih. Ada sih, aduh. Udah kerja 4 tahun lebih, bagus. Wah, kok bisa fraud? Ternyata judul. Aduh, kasihan banget sih. Jadi karena dia judul, dia mau mengembalikan kekalahannya. Kalau udah kalah itu rata-rata orang fokusnya mau mengembalikan kekalahannya. Jadi dia masuk lebih dalam lagi. Begitu masuk lebih dalam lagi, nggak punya uang buat makan, pinjol akhirnya. Pinjol ditagih keras, udah stres hidupnya. Akhirnya apa? Fraud. Terus kalau misalnya kayak gitu ya, apakah orang yang kayak gini, misalnya udah kerja 4 tahun, kelihatannya bagus. Habis itu dia jadi, ya dengan kondisi lah, judol segala macam, dia fraud gitu. Apakah orang-orang seperti ini bisa dimaafkan? Atau menurut lo orang kayak gini bisa berubah gitu? Oke, dia bisa jadi bersih lah one day gitu. Mungkin bisa berubah, tapi tidak dimaafkan sih di PGI ya. Karena ini kan lembaga finance ya. Barang jaminan nasabah itu benar-benar harus ada gitu. Jangan sampai nggak ada gitu. Jadi ya mungkin dia bisa berubah, tapi ya di perusahaan lain aja lah. Perusahaan ini perusahaan finance yang diawasi oleh OJK harus benar-benar strict. 6.000 karyawanku ini harus benar-benar orang yang punya integritas tinggi. Dipastikan gitu. Jadi nggak mau ambil resiko. Kalau misalnya kayak gitu ya. Nggak ada. Nggak mau ambil resiko sih. Jadi bisa ada, tapi aku nggak mau ambil resiko. Iya. Untuk Ko Andrew, step awal untuk menjadi seorang yang selalu tenang dan positif. Ya emang bener sih, gue ngeliat Andrew selalu tenang dan positif ya. Gue juga bingung. Bahkan sekarang kalau misalnya terakhir kapan tuh ya? 3 bulan lalu gitu. Pokoknya ada issue something lah. Habis itu gue telepon Andrew, gue minta advice. Jadi positif habis itu. Iya. Pernah. Iya, gue juga bingung sih. Kenapa lu bisa kayak gitu ya? 6.000 orang tuh. Iya. Ya mungkin kalau itu ada hubungannya dengan profil resiko ya. Profil resikoku yang sangat rendah. Ini pencinta deposito ini. Pencinta 6% setahun ini. Berarti kan. Walaupun circle-nya itu udah orang-orang yang super agresif loh. Iya. Udah kenal Timothy, kenal Andre Hakim, sekarang kenal Hengki, kenal Bis Hugo, tapi masih stick 6%. Tapi tetap iri. Tetap iri. Gila, hidup bisa gitu dia. Tetap iri, walaupun sebenarnya di Bis Hugo, di Hengki mereka juga ngiri. Enak juga sih kan. Low risk tapi cuan gitu kan. Mereka juga sama ngiri juga gitu. Gue juga gitu. Iya sih. Ya aku sudah mengetahui diriku sendiri. Nah itu yang diomongin Hengki di podcastmu itu loh.
kenali dirimu. Nah, aku udah mengenali diriku bahwa aku itu nggak bisa dapat seperti itu karena aku tidak berani meresikokan. Kalau kamu mau meresikokan, kalau kamu mau mendapatkan 50%, berarti kamu harus meresikokan kapitalmu 50%. Kan kira-kira gitu. Masa aku pingin keuntungan 1M nih, aku pingin untung 500 juta. Tapi aku nggak mau hilang 500 juta. Aku mau 1M ku tetap. Ya deposito aja. Kalau kepingin untung 100% berarti 1M jadi 2M. Ya kamu harus ready hilang dong 1M-nya. Kalau nggak ready ya gimana kamu mau terima 100% kalau nggak mau resiko 100%? Nah aku nggak mau resiko 100% tuh. Resiko 1% aja nggak mau. Tapi gini kan, kalau misalnya kita ngomongin misalnya yang bikin usaha baru, misalnya usaha barunya yang tadi kan kayak pinjol gitu misalnya. Apakah lu waktu itu lu sempat mengalami sebuah stres yang besar? Kayak wah ternyata nggak jalan nih, ternyata NPL-nya gede banget gitu. Atau lu tetap ya kayak gini gitu, manusia positif aja gitu. Belajar sesuatu sih waktu itu. Waktu itu kan nggak enak juga ya sama temenku yang join itu, karena aku merugikan dia kan berarti. Aku yang ngajak, aku merugikan dia, itu beban sih. Menurut gue itu belajar sesuatu berarti kalau mau start doing business yang baru, pastikan kamu mau fokus di sana 100% gitu loh. Jadi kalau cuma FOMO doang, ini kayaknya rame, buka asal-asalan, udah pasti kalah lah. Karena lawannya kan serius gitu loh. Kayak Gade gini, aku serius. Lawannya kalau cuma owner yang cuma punya karyawan nih, kamu jadi CEO, enteng lah itu. Tapi kalau ownernya turun tangan sendiri mau buka Gade, dia fokus, itu rivalku berat gitu loh. Tapi apakah saat itu ya, ini kalau misalnya kita kan, misalnya pertanyaan kan, gimana caranya lu selalu tenang dan positif kan? Waktu saat lu tahu itu tuh bisnisnya nggak jalan gitu, apakah lu pernah nggak sih di momen dimana tuh lu tidak tenang dan wah gila, lu stres selama 1 minggu gitu misalnya, harus di rumah doang gitu misalnya? Iya. Kayaknya kalau gara-gara bisnis nggak jalan, nggak sih, selalu langsung mikir sih nggak jalannya karena apa, terus harus langkah berikutnya apa, kapan harus berhenti, kapan harus merubah bisnis plan gitu ya. Selalu menyalahkan diri sendiri. Pelajaran apa yang bisa didapat dari sini? Hilang uang nggak apa-apa, tapi harus dapat pelajaran gitu. Jangan sampai hilang uang nggak dapat pelajaran apa-apa. Nggak mungkin sih itu. Pasti ada pelajaran yang dapat. Ya kayaknya salah satu, ya itu yang gue udah sering dengar dari lu lah gitu. Nggak pernah nyalain orang lain gitu. Pokoknya salah diri sendiri gitu ya. Ini gue mau tanya tentang Sinar Mutiara deh. Itu kan intinya buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi Sinar Mutiara ini jadi, ya correct me if I'm wrong ya, itu intinya buat barang-barang gadai yang orangnya itu nggak berhasil bayar, barangnya ini jadi dijual, dilikuidasi lah. Itu salah satunya lewat si Sinar Mutiara ini kan. Berarti Sinar Mutiara ini kan bisa dibilang ada banyak reseller. Sekarang ada berapa? Yang ngejualin ada banyak perusahaan. Itu di bawah Sinar Mutiara semua itu maksudnya? Iya betul. Oke. Ya perusahaannya itu reseller berarti. Betul. Reseller, oke. Ada berapa reseller sekarang? Mungkin ribuan ya. Ribuan. Berarti kan reseller ini bisa dibilang mereka adalah perusahaan lah ya. Kayak pengusaha UMKM lah gitu kan. Betul, perusahaan. Nah pasti kan lu udah punya data yang besar. Ada 1.000 reseller. Apa sih kira-kira yang membedakan reseller yang jago banget, yang wah mereka duitnya bisa putar terus, sama reseller yang nggak jalan gitu? Perbedaannya apa biasanya ciri-ciri khasnya? Sebenarnya sama sih kayak bisnismen ya. Nomor satu kalau gede itu pasti ada ambisi dia mau gedein. Karena di Sinar Mutiara kan barangnya unlimited ya. Udah bukan UMKM loh. Resellerku ada yang 1 bulan ngambil 1 miliar, 2 miliar. Setahun udah 24 miliar, udah gak boleh pakai pajak itu. 0,5% ya. Jadi udah bukan UMKM. Tapi dia ada juga yang ambisinya kecil. Jadi dia cuma mau ngambil 100 juta aja sebulan. Barang baru datang, enggak bulan depan aja Pak, saya 100 juta aja sebulan. Orang kalau jadi reseller Sinar Mutiara itu, jualan handphone itu, udah pasti untung. Karena hargaku itu nggak mungkin harga pasar. Kalau aku taruh harga pasar, udah pasti aku nggak laku gitu loh. Jadi hargaku harus lebih murah dari pasar. Tujuannya supaya cepat laku. Bukan tujuannya memperkaya orang, nggak semulia itu. Tapi harus itu, hukum alamnya gitu. Harus dibawa pasar supaya cepat laku karena setiap bulan datang kan. Setiap hari datang kan kalau pusat gadai ini. Jadi harus dibawa pasar. Kalau dia nggak dibawa pasar, kalau dia mepet aja sama harga pasar, dia jualannya lama, dia nggak ngambil lagi. Reseller kan duitnya 1M bukan duitnya 1M. Dia ngambil milih 1M, dia jualan 200 juta diputar terus, harus cepet dia. Caranya jual cepet gimana? Ya harus ambil murah, dia ambil marginnya kecil tapi muternya cepet. Nah berarti kan orang yang reseller yang gagal adalah yang nggak muter.
Soalnya kalau misalnya nggak muter, ini barang elektronik, Iya. ada depresiasinya, Iya, betul, itu kan. betul. Nah, berarti Iya. apa yang mengakibatkan orang itu nggak berhasil di situ? Double job biasanya rata-rata. Double job. Jadi Sinar Mutiara reseller dianggap sebagai sampingan gitu. Dianggap mungkin jualan headphone bekas ini nggak bisa gede, jadi sambil sampingan aja deh. Saya beli 3 biji sambil kerja lainnya, sambil jualan gitu ya. Nggak bisa gede, tapi untung sih. Banyak sih karyawan beli 3 gitu misalnya dari patungan, atau beli 5 biji patungan sama temennya gitu, terus jualan di online ya sebulan paling cuma laku 5-10 karena sambil kerja susah lah ya. Tapi untung. Oh, jual Tokopedia, jual Ya e-commerce, 1 biji gitu-gitu. untung 100-200 ribu, 10 untung 1 juta 2 juta sebulan ya tinggal ke pos doang. Kenapa lu nggak jualan sendiri juga? Kenapa lu butuh reseller itu? Sekarang baru mulai nih. Baru mulai jual di Tokopedia. Jadi Sinar Mutiara sekarang jual di Tokopedia. Omsetnya fantastik gila sih. Baru tahu sih. Akan dibilang nggak bisa dunia online nih. Baru ketemu si Brighty Hadi itu baru tahu kan. Oh. Jadi udah tahu. Jadi sekarang jual di Tokopedia sendiri. Ya laku sih. Jadi harganya beda. Kalau beli 1 sama beli di atas 3 langsung dia ada potongan gitu. Jadi kalau di atas 3 dianggap dia itu reseller gitu. Oh, jadi nggak bikin itu sebagai sistematis sebenarnya. Iya. Jadi apa yang lo lakukan, tapi ini online aja. Jadi kalau misalnya lo reseller bisa beli di Tokopedia juga sebenarnya. Iya bisa, karena potongan. Tapi kan orang belum terbiasa ya. Belum terbiasa sama kan ada additional fee potongan dari Tokopedia. Aku yang tanggung, nggak apa-apa lah. Aku yang tanggung. Iya, Fee-nya kan di aku dong. Yang 4, berapa persen tuh potongan di aku. Justru dia yang beli itu enak. Dapat voucher itu loh. Iya. Tahu. Aneh kadang-kadang saya jual 1 juta gitu ya. Dia beli di Tokopedia bisa 800. Gimana? Aku terima 1 juta loh. Dia belinya bisa 800. Hah? Iya dia dapat voucher itu loh. Kadang-kadang Tahu. minus 200 ribu kadang-kadang. Tahu. Aneh banget nih. Pantesan Goto masih 50-an. Masih bakar duit terus ya. Oh. Gue kira tuh kalau misal potongan gede berarti lu ngambilnya lebih kecil juga gitu. Enggak ya? Enggak, 1 juta aku dapatnya itu 960 ribu. Tapi dia bayarnya bisa 850, kadang-kadang 900, kadang-kadang nggak tahu gimana ceritanya itu Tokopedia. Makanya gampang banget jual Tokopedia. Jadi reseller sebentar lagi saya akan menjual semua di Tokopedia. Maaf kamu nggak bisa datang lagi ke Sinar Mutiara. Tapi kan mereka harus cek barangnya segala macam. Ditulis semuanya. Dan kalau Tokopedia mereka trust kan. Kan aku tulis semuanya dong. Ini LCD garis di foto semuanya. Dan nanti kan waktu setiap barang baru semuanya. Oh, soalnya kan enggak, kalau normal nggak bisa dong. Iya. Kalau barangnya tidak rusak kan, ya rata-rata kan nggak rusak, yang rusak kan sedikit kan. Oke. Kalau rusak kita tulis rusaknya apa, semua ada videonya kan bisa di-upload semuanya. Oke. Dan murah banget kan kalau itu. Jadi dia yang penting bisa dipakai, belilah. Itu. Kan boleh dibalikin juga kalau Tokopedia kalau nggak sesuai. Iya. Ini gue mau nanya juga tentang ini sih, tentang lu kan sering menyuarakan tentang konsistensi. Konsisten itu penting, konsisten gitu kan. Lu harus fokus konsisten gitu kan. Tapi gue tuh ada sebuah pengalaman kayak gini. Jadi gue udah menjalankan beberapa lini bisnis yang berbeda gitu kan. Misalnya kayak yang gue pernah ngomongin ke publik, mungkin cuma 3 lah. Misalnya kayak property agent buat gedung perkantoran. Atau kan misalnya property developer gitu misalnya. Atau kan sekarang misalnya media gitu misalnya. Yang gue rasakan adalah walaupun gue fokus, tapi hasilnya itu sangat berbeda gitu. Misalnya gue fokus di property agent gitu ya. Walaupun gue sekarang mungkin property agent, kalau misalnya orang ketik di Google udah selalu nomor 1 kita. Sewa kantor, Sibido.com itu selalu keluar ranking 1. Tapi yang namanya property agent itu udah mentok sekian gitu. Dan kalau misalnya gue fokus di property developer, itu jauh lebih tinggi plafonnya gitu kan. Nah jadi gimana sih kita itu mikir fokus, tapi orang-orang kan belum tentu kayak gue gitu, udah bisa walaupun fokus tapi gue move on ke next one gitu kan. Ada orang yang fokus, mereka gara-gara dikasih tahu fokus, akhirnya mereka nggak keluar, jadi property agent aja terus. Oke. Nah, gimana caranya? Apa ya arti fokus buat lu kalau kayak gitu? Gini, kalau Leon ini kan sekarang di medianya udah paling gede lah kalau finance kan. Berarti kan dia pindah dari property agent jadi media dan media jadi gede. Tapi aku tetap percaya sih, kalau Leon waktu itu fokusnya di agent dan dengan skill dia sekarang, dia gede juga. Kan gamenya property agent itu akhirnya dia tahu properti mana yang murah, dia tahu duluan. Sehingga nanti dia akan kenal dengan konglomerat, dia kasih tahu itu gitu loh. Dan lainnya banyak kok property agent yang sekarang punya hotel Four Seasons itu kan dulu property agent. Aku kenal. Gue tahu. Itu dulu property agent si Harun itu. Aku kenal, aku ditawarin. Itu kan property agent dulu. Yeah. Akhirnya gamenya property agent apa? Karena dia tahu lebih tahu dulu, akhirnya dapat duit, akhirnya property developer kaya juga. Leon jadi property agent ya, the next Harun juga. Karena tergantung otaknya sih menurutku gitu loh. Gak ada yang salah. Kamu pindah sini akhirnya mediamu gede.
Iya, kamu nggak usah kerja media, kamu buka Gadai juga jadi sainganku. Soalnya berat, jangan cari yang lain. Jadi pusat silver aja gue, jangan pusat emas. Jadi menurutku dari otaknya, dari niatnya, dari fokusnya, dari ambisinya itu mau kerja apapun bisa sih. Tapi apakah misalnya tadi ya, kayak misal gue balik lagi, misal contoh property agent. Property agent kalau misalnya dia jadi property developer pun, itu kan bisa aja ada anggapan orang bahwa, nah lu nggak fokus dong, lu harusnya fokus jadi property agent dong, ngapain lu nyari-nyari tanah segala macam gitu kan. Apakah orang yang jadi property agent di akhirnya berubah menjadi property developer, itu adalah sesuatu yang dia udah keluar dari fokusnya? Kayaknya kalau property agent itu kan jasa ya, dia cuma calo doang lah istilahnya kan. Terus dia nggak keluar duit sama sekali ya. Terus akhirnya duitnya banyak ya yang harus dipakai dong. Lah masa cuma fokus gitu terus duitnya banyak taruh deposito terus nggak digulung kan? Digulungnya apa? Kalau dia digulungnya developer itu masih relate banget sama kamu karena kamu tahu tanah mana yang murah dan tanah mana yang bisa dijual. Ya kan? Cuma property agent yang tahu itu. Iya. Dan tahu duluan. Kalau agent yang jago ya, tahu duluan mana yang butuh duit orangnya. Bisa ditutupin, aku udah nabung nih dari property agent, udah jago banget kan, aku tabunganku segini nih. Dan orang yang percaya sama aku dan butuh duit harus dibayar besok maksimal. Aku punya duit segini nih. Misalnya aku punya duit udah 2 miliar nih. Terus aku kenal juga konglomerat yang mau investasi di sini. Ya dia pasti ngajak dia, ini harganya 10 miliar, aku ada 2 miliar, aku 20% ya nanti aku yang jualin lagi. Itu kan masih property agent juga. Game-nya pasti gede banget lah itu. Jadi menurut lu tuh nggak ada batasan di industri ya? Misalnya ada nggak sih orang bilang, kok gue udah fokus di sini, tapi kayaknya salahnya bukan gara-gara gue deh, tapi salahnya kayak gara-gara industrinya tidak mendukung gitu. Apakah itu sebuah hal yang make sense? Gue harus pindah industri gitu? Belum ketemu ya, itu banyak yang nanya, tapi aku belum ketemu. Ayo kalau ada buktikan gitu loh. Kalau ada buktikan mana usaha apa yang sepi gitu. Kok aneh ya ada usaha sepi ya? Kayaknya mungkin bukan sepi kali. Mungkin bayangan gue tuh mereka tuh bukannya bilang gue susah hidup dan susah makan, bajikan bisa, tapi susah go to the next level gitu. Soalnya mungkin mentok di 100M gitu, mentok di 10M gitu misalnya, buat naik ke 50M. Bisnis apa yang 10M? Contoh ya, ini kalau misalnya gue cuma kepikiran doang ya. Misalnya dia ini adalah pelukis gitu misalnya. Kan bukan bisnis itu lah. Ya, dia kan jago lukis, bisa dijual lukisannya gitu misalnya. Ya jasa lukis gitu misalnya. Jangan dong, kalau lukis kan itu art ya, bukan bisnis lah itu. Orang jualan donat aja ada Jeko kan triliunan. Jualan apa ya enggak? Yang dia cuma 10M jualan apa ya? Enggak ada kayaknya. Yang kepentok di industrinya gitu. Iya, 10M gitu. Enggak ada kayaknya. Apa ya? Sebenarnya kalau misalnya kalau misalnya kita ngomong industri, yang gue kepikiran adalah kalau misalnya property agent mungkin yang bisa nyentuh mentok ke 10M nggak banyak. Cuman kalau misalnya definisi fokus atau dinaikin properti, nah itu udah. Ya kalau property agent kalau jadi pemilik apa sih paling gede, Ray White ya sekarang? Iya. Jadi owner Ray White mengalahkan Ray White gede juga kan? Tapi mentok, maksudnya nggak susah untuk menang lawan property developer gitu. Oh iya, mentok. Dong. Kalau aku Gadai juga susah lawan bank lah, 50T sebulan, setahun. Gimana Gadai pegadaian itu 5T setahun, bank 50T setahun. Ya susah lah Gadai mau ngalahin bank itu bener. Tapi setidaknya kamu terbaik di industrimu lah. Ya, dan biasanya terbaik di industri itu udah comfortable. Udah di atas 10M lah pasti. Nggak mungkin lah industri 10M. Iya. Gimana caranya punya satu winning product? Ini mungkin maksudnya kayak gini kali ya. Apakah waktu lu pertama kali launching itu tuh apa yang lu jalankan udah langsung terbang atau lu melewati sebuah iterasi gitu? Enggak sih. Waktu itu kebetulan aja ya. Begitu launching langsung terbang gitu? Enggak terbang lah. Maksudnya aku fokus di situ kan. Sebenarnya kamu fokus di yang ya sekarang bilangnya yang kamu suka gitu ya. Mungkin aku sekarang bilangnya ya yang bermanfaat aja lah. Kalau sekarang udah mikir gitu. Kalau produk kamu itu bermanfaat untuk masyarakat, lebih banyak yang terima kasih daripada yang ngeluh, ya fokus di situ pasti bisa gede sih. Ya. Kriteria investment co-Andrew ini mungkin buat usaha-usaha lainnya. Soalnya kan ada Dore, ada Sifluencer dan lain-lainnya gitu kan. Kriterianya apa yang lu kepengen invest? Nggak ada sekarang udah. Maksudnya? Sekarang udah nggak mau invest. Oh kenapa? Kapasitas otak. Karena aku kan banyak nih. Barusan terakhir masuk Dore jalan. Terus masuk Sifluencer sama Samuel Chris. Begitu aku masuk itu revenue-nya tahun lalu dibanding tahun ini itu kali 10 mungkin. Terus Clickbait Agency si Thomas. Itu begitu aku masuk revenue-nya dari tahun lalu tahun ini juga kali 10 langsung. Kenapa dia bisa kali 10? Karena dia banyak konsultasi dan nurut gitu kan. Tapi konsultasi dan nurut ini memakan bukan waktu doang ya, memakan waktuku dan memakan
effortku gitu loh. Nah kalau banyak nggak kuat otakku, akhirnya nanti semua ini jadi cuma dikasih waktu sedikit juga asal-asalan ngomongnya, itu bukan aku gitu loh. Jadi kalau bisa bener-bener yang menarik banget orangnya bukan industrinya, baru aku mau sih. Jadi aku mau oke, misalnya yang ngajak misalnya Leon lah gitu ya. Leon ya. Masuk overpost nih berarti bentar. Mau kali 10 juga. Overpost kayaknya udah gak perlu orang. Ke Leon, aku cocok. Aku udah ngomong sama Leon dari dulu. Kok cocok sama lu gitu kan. Terus kalau Leon ngajak aku bisnis apa? Gitu. Menarik gak menarik. Yang penting ikat Leonnya dulu. A-nya mungkin gak jalan. Tapi kan udah ada chemistry nanti bisa B, C, D, dan E gitu loh. Jadi orangnya yang kalau gak menarik banget, mendingan aku enggak dah daripada aku mengecewakan orang nanti. Lagi tutup investasi AC, gue terbuka nih. Nanti kita ngobrol kalau gitu. Gue pengen tanya satu hal yang menarik ya, soalnya Andrew ini orangnya salah satu orang terunik yang gue pernah ketemu gitu. Kalau misal ulang tahun, itu tuh ketemunya tuh orang dari ujung ke ujung. Ekstrim ujungnya gitu. Dari Willy Salim, Suli, sampai ke Hotman Paris, sampai ke partnernya private equity gitu. Dari yang kayak pakainya tuh rapi gitu kan, pakai dasi gitu kan, yang orang SCBD lah gitu kan, partner visi gitu kan, sampai ke Willy Salim gitu, Suli gitu kan. Nah kayak pengen tahu sih kayak lu punya ini ya, kayak kenapa lu, kadang-kadang kan orang kalau misalnya bergaul itu bergaulnya setipe. Tapi lu kenapa bisa bergaulnya itu tuh orang dari ujung ke ujung gitu? Ya kan semua dicoba ya, mana yang cocok aja gitu. Banyak sih sebenarnya yang kemarin datang di ulang tahun itu kan bro, 50 orang, 40-50 orang ya. Ada Mas Ferry Irwandi juga kan waktu itu datang ke telat gitu. Nah itu beda lagi tuh. Ya kan tadi ada Willy Salim, ada Ferry Irwandi, ada ini. Jadi kan sebenarnya aku ketemu orang itu banyak lah ya. Banyak dari DM ketemu gitu. Tapi kan sebenarnya ada yang cocok, ada yang nggak cocok sama value gitu kan. Yang nggak perlu sampai cocok segimana lah kalau ulang tahun itu kan. Tapi setidaknya udah nggak benturan sama valueku, ya undang aja gitu. Tapi ya circle untuk datang jalan-jalan ya nggak segede itulah pastinya. Ya, tapi lu maksudnya lu ada interest buat melakukan networking kayak gitu tuh buat apa? Oh suka karena suka kayak tadi lah misalnya Hengki gitu ya, aku penasaran aja di mana sih orang kok trading bisa untung terus sih, gimana sih, jadi penasaran, kepingin ketemu, nanya, terus sekarang udah nanya malah kepingin lihat live, kamu tuh pencet apa, kenapa kamu pencet itu, jadi lagi atur waktu buat nanya, kalau dia gak keberatan aku mau tahu doang, aku kepingin tahu kenapa kamu pencet ini gitu kan, anti kan pasti jalan pikirannya dia kan pasti anti kan. Jadi itu aku tuh orangnya penasaran, dan itu menjawab pertanyaan banyak yang orang ketemu, ya udah ya ketemu. Kayak kemarin aku ketemu orang yang bikin coret-coret DPR, tau gak? Siapa ya? Alif Teto itu loh, dia bikin coret-coret langsung 10 juta view-nya. Ya udah aku, ayo ketemu aja lah makan, lucu kan ya. Dia bikinin konten kemungkinan ketemu kayak lucu, ya ketemu makan, ngobrol-ngobrol, dia punya bisnis apa, ngobrol-ngobrol ya sejam 2 jam. Jadi lu gak ada kepikiran aja, cuman pengen kenalan aja, pengen ngobrol aja gitu aja? Gak ada, jadi aku ingin tahu aja hidup dia gimana. Cara cari dia duit gimana, cara dia berteman gimana, udah. Jadi banyak banget memang. Tapi lu percaya misalnya kayak Bis Hugo, Hengki, lu percaya mereka banyak duit kayak gimana? Lu minta mereka buka porto gitu? Cara ngomong, nggak usah lah, ngomong aja udah takon. Tahu dari mana orang ini cuma ngomong doang, oh gue kaya, gue jago sama beneran? Orang kalau ngomong gue kaya nggak kaya sih. Nggak ada sih orang kaya bilang gue kaya, beneran nggak ada sih. Aneh sih dia kaya, dia bilang kaya itu ngapain? Jadi dari cara dia ngomong itu lu udah tahu gitu. Tahu sih. Pasti tahu. Kasih waktu sejam sampai 2 jam itu udah tahu lah. Bisa nanya detail gitu ke dalam gitu kan. Ya. Tahu lah net worth dia berapa. Sejam sampai 2 jam tahu. Ya nggak exact ya. Dia pegang 0 sampai 10 M, 10 sampai 100 M, 100 M sampai 1 T atau di atas 1 T. Kasih aku waktu ngomong 1 jam sampai 2 jam tanpa ngomongin duit. Udah tahu aku net worth dia berapa. Gimana caranya? Yang beda apa? Yang beda apa aura atau cara ngomong atau detail apa yang 0 ke 100 sampai 100 ke atas deh. Bedanya apa? Kalau 1 T ke atas 0 ke 100 ke atas, 100 M. Oke. Kalau 0 ke 100 ngobrolnya itu dia nanya terus caranya cari duit gimana. Leon dong berarti nyari duit di sini. Bos BU ngomong tentang duit terus. Kan ketemu aku soalnya. Jadi dia kepingin tahu cara cari duit itu gimana gitu loh. Aku itu mau mencapai 0 sampai 100 M gitu. Iya.
Kalau 100M sampai 1T, dia mungkin udah nanya, bisnisku itu kayak gini nih. Gimana caranya naikin ya? Apakah udah bener ya? Udah gini. Udah ya mungkin udah nanya tentang bisnisku itu udah bermanfaat atau enggak. Kalau di atas 1T, nggak ngomongin duit. Ngomongin what to do in life gitu. Mau ngapain nih hidup gue? Nggak ngomongin duit ya. Jadi bahkan kita ngomong duit aja agak dibelokin sama dia. Agak males gitu. Udah di atas 1T agak males. Nanti lah mungkin, apalagi baru pertama ketemu ya. Mungkin 2 jam tuh ngomongin duitnya 5 menit aja lah nanti. Kalau memang ngomong serius nanti lah. Ini pertama masih tertarik ngobrolin live aja. Gitu. Yang aku rasain ketemu gitu sih. Oke, ini 3 pertanyaan terakhir dari Q&A. Apa kriteria cari istri yang bisa mendukung kerjaan bisnis Ko Andrew sampai bisa sukses besar? Istri suportif ya. Dia mensupport apa yang kamu lakukan. Dan dia ngasih tahu kalau kamu melakukan hal yang salah. Jadi bukan cuma support, tapi dia tahu ini salah, ditegur. Berani mengkritik dan berani memberi saran. Karena rata-rata istri itu takut untuk mengkritik, takut males berantem kan. Kalau kritik kan berantem. Kalau istriku tetap kritik, walaupun dia tahu akan berantem. Dia tetap kritik demi kebaikanku. Contoh kayak gimana? Boleh gak sih di-spill? Satu contoh. Contoh, podcast awal-awal kan. Dia lihat, kamu ini podcastnya gak manusiawi kamu ini. Kamu harus tunjukkan sisi manusiamu dong. Kenapa gak manusiawi podcast pertama? Ya, awal-awal pertama kali aku diundang podcast itu kan sesempurna mungkin. Namanya orang baru podcast kan jawabannya itu harus secantik mungkin. Jawabannya itu harus seaman mungkin. Karena podcast dilihat banyak orang. Gak manusiawi katanya. Manusia itu gak kayak gini. Dia bilang gitu. Saya setelah bener-bener juga. Ya udah ngomong apa adanya setelah itu. Tapi lu sebagai cowok ya. Kan apalagi cowok sukses secara bisnis, punya 6.000 karyawan. Kadang-kadang kan bisa aja, gue tidak akan menyalahkan kalau misalnya orang ini tuh defensif. Lu tau apa sih gitu loh. Gue menjalankan, gue punya bisnis kayak gini, gue CEO-nya, gue punya banyak karyawan. Kadang-kadang walaupun kita nggak ngomong kayak gitu, tapi di otak tuh bisa aja normal orang tuh defensif. Enggak lah, gue emang kayak gini biasa kok gitu. Betul, setuju. Apakah lu ada defensif kayak gitu? Pas ada. Terus gimana caranya lu melihat ini actually kritik yang bagus gitu? Gimana caranya? Welcome itu. Waktu itu. Jadi awal dikritik tuh manusia defensif dulu. Tapi kalau dikritik terus itu, namanya dikritik tuh udah masuk ke otak kita. Walaupun defensif udah terlanjur masuk. Jadi nanti pada saat dia tenang, dia akan kepikiran itu. Kalau dia punya self awareness yang tinggi ya. Ya juga ya kayaknya bener. Itu ada pada saat tenang. Tapi pada saat defensif mungkin dia nolak. Tapi udah terlanjur masuk di otak gitu. Gitu sih. Oke. Ko Andrew pernah rencana mau bangun bisnis hotel. Tahun berapa Ko Andrew mau realisasikan tersebut? Ya mungkin 10 tahun lagi lah ya. Sekarang gedung dulu. Gedung dulu. Udah OTW belum sih? Apa itu? Gedungnya? Ini lagi izin. TBG ya, lagi izin. Tahun ini mudah-mudahan udah bisa dibangun lah. Groundbreaking sebentar lagi. Groundbreaking ya. Mantap. Udah nunjuk kontraktor segala? Belum dong, PBG-nya kan masih belum keluar. Iya, tapi lagi bulan ini kayak. Lagi tender, lagi nyariin harga. Belum. Bulan ini mau tender. Jadi kalau yang bisa bangun gedung nilainya 500M tolong kasih tahu. Mantap. Pertanyaan terakhir nih. Sebagai pemula mau koleksi mobil supercar dan jam tangan, mulai dari mana? Ini kayaknya Konglo baru nih. Koleksi itu kamu harus tahu dulu. Kamu mau koleksi atau investasi? Bedanya apa? Bedanya orang itu biasanya koleksi tapi salah. Orang itu mau koleksi mobil tapi mau investasi juga. Gitu. Emang nggak bisa? Koleksi tapi cuma mau yang cuan gitu misalnya. Emas aja. Beli yang mereknya pusat emas. Jadi gini. Kepingin mobil A, tapi ini rugi harga jualnya. Aku beli B supaya ini naik, setiap tahun ini naik. Kamu kalau mau beli naik itu ya beli cari investasi, jangan beli mobil yang kamu suka. Udah gitu aja, kamu suka beli mobil, kamu beli itu. Rugi nggak apa-apa lah, namanya kamu suka mobilnya. Kalau nggak siap rugi jangan beli mobilnya, kali aja. Kali aja dong, bener dong. Kalau nggak siap rugi kok. Kalau siap rugi, silakan beli. Kalau nggak siap rugi kamu beli, kamu setiap hari mikirin depresiasi. Katanya Ko Andrew ini naik, kok setahun nggak naik? Katanya kalau beli mobil yang limited ini naik. Ini dipakai 2 tahun kok turun. Nah kamu mau investasi atau mau koleksi? Gitu. Apakah ada investasi jam atau mobil?
Yang bisa di-expect ini tuh bisa naik. Atau kalau misalnya udah jam atau mobil, artinya kita langsung asumsi, jangan asumsi naik gitu. Pokoknya asumsinya bakal depresiasi aja. Jam tangan untuk saat ini masih bisa ya, karena dari historical. Cuman karena kemarin waktu COVID itu bubble, jadi orang itu terlalu nganggur di rumah, dia nggak bisa spend, akhirnya dia beli supercar sama jam. Akhirnya bubble kan, terus lompat terus turun lagi kan. Nah sekarang kan udah di titik sideways nih. Jadi kalau memang mau investasi, kamu tetap pilih yang kamu suka. Itu, dan kalau kamu kepingin investasi ya, suka dan investasi, kamu cuma boleh beli Rolex, Patek Philippe, AP, terakhir RM lah. 4 itu dulu deh. Dan model yang kamu suka harus. Dan yang harganya di atas retail, baru boleh kamu beli. Ngerti gak? Kenapa harga di atas retail baru boleh beli? Berarti itu naik. Oh. Jadi misalnya retail itu kan kalau kita beli ke butik ditolak gitu loh. Jadi 4 ini kamu nggak bisa beli di butik nih. Jadi kamu ke Rolex, Patek, AP dan RM, kamu datang ke butik mau beli jam ditolak kamu. Adanya yang tipe ini Pak, nah itu kamu rugi pasti. Jadi kalau kamu nggak bisa beli di butik, kamu harus beli di reseller. Reseller tipe-tipe yang kamu suka dan tidak ada di butik ini, misalnya di butik ini harganya 1 miliar, reseller ini jualnya bisa 1,5 miliar. Nggak apa-apa itu kamu beli. Itu masih bisa naik ke 1617. Tapi kalau yang di butik ini ada yang harganya 1 miliar dan ready, kamu beli, hari pertama kamu beli, kamu langsung jadi 600 juta. Nah itu sarannya. Dan 4 merek ini, kamu lihat modelnya kamu suka atau enggak, kamu cek di butik itu ada atau enggak, kalau enggak ada kamu cari di reseller, silakan beli. Atau enggak usah cek lah, kamu datang aja, cek aja di butik harganya berapa, terus cek di reseller harganya lebih tinggi enggak, kalau lebih tinggi kamu boleh beli. Kalau harganya lebih rendah, yang 1M, reseller ini jual 600 juta, berarti itu yang tadi kamu dapat itu loh, langsung turun 600 juta. Itu jangan dibeli yang 600, itu akan terus 600 terus, bahkan 500. Jadi kalau lebih tinggi dan semakin jauh harganya lebih tinggi dari retail, kamu boleh beli. Itu most likely naik sih. Kalau misalnya mobil, dengan pengalaman lo beli segala macam mobil, mau Lambo, mau Ferrari, segala macam, punya EV, REV juga. Apakah ada pengalaman lo di mana mobil itu harganya naik? Atau enggak minimal nggak turun deh gitu? Dulu waktu beli Lambo yang apa sih anniversary katanya naik, rugi juga. Kena bubble, susah ya ngomongnya. Udahlah kalau mobil susah ya. Mungkin ada gini, disuruh beli yang 458 spesiale katanya. Karena cuma beberapa doang. Jadi bisa naik. Tapi udah tua. Mobil rata-rata tua itu yang naik. Nah, ngurusin mobil tuanya berapa loh? Gak mungkin gak rusak kan mobil tua. Rusak ini, rusak itu. Waduh udah effortnya banyak lagi. Harus hobi gitu loh. Kalau nggak hobi udah nggak usah lah, udah beli mobil baru aja. Kalau belum siap rugi kali aja. Kalau siap rugi baru silakan. Daripada kamu menyita waktumu untuk mikirin rugi mobil, nggak mikirin bisnis kamu. Gitu. Tapi gue punya satu announcement sedikit nih. Gue sekarang udah upgrade bro dari Kalia, baru beli. Gara-gara Hengki gue dikasih mobil. Oh udah. Dikasih mobil ini apa namanya, Sea Lion. Sea Lion. Oh iya. 600 juta ya. 700. Gue udah rencana beli dari tahun lalu. Iya memang itu paling worth it kan. Udah rencana beli. Besok nggak jadi. Soalnya selalu kepikiran 600 juta. Kalau misalnya masukin ke sini, kalau masukin ke hype bisa naik. Kalau masukin ke sini bisa naik. Jadi nggak pernah beli gitu. Ya bener sama yang tadi aku bilang, mendingan nggak usah gitu kan. Iya kita nggak pernah beli. Ini beli karena duit gratis. Karena tiba-tiba dia WA hari Minggu. Hari Rabu naik 70%. Oh. Hari Minggu kasih tahu. Oh, beli SM, dapat 1M, dapat 700 juta. Jual langsung. Waduh gila. Langsung dapat. Bro, gue beliin deh. Sekarang udah gak usah mikir kalau kayak gitu. Si Lion itu nggak diskon ya? Nggak diskon. Oh, berarti bagus ya. Iya. BYD kan gue baru gara-gara gue bikin ngetesnya juga. Gue bikin tes mana harga yang paling boncos gitu. Ya BYD salah satu yang based on the research lah. Kecuali Seal soalnya sedan. Sedan rata-rata mau merek apapun, mau Toyota, mau BMW, mau Mercy, sedan rata-rata depresi susah. Teorinya gue itu gara-gara mereka harus jual ke kota-kota lain, yang kota-kota lain ini penumpangnya banyak, terus juga jalannya jelek. Oh, Sea Lion 3 baris. 2. Tapi fasilitas tapi SUV. Oh. Tapi ini udahlah, nggak usah pikirin duit ya. Oh, iya, sekali nggak usah pikirin duit lah bro gue. Itu... supaya gue bisa dikategorin sama Andrew di atas 100M. Kalau nggak gue stuck di bawah 100M kalau ngomongin duit terus. Waduh, ketahuan ya aku nyindir dia. Thank you bro for your time. Thank you.